Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'al Islam fajal amnan liman alikahu wa silman liman taqalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Fasma'u wa tafakkaru wa tadabbaru ma qala Allah ta'ala Qur'anan ajaban arabiyyan wa shifaan wa busra wa hudal muttaqin. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Al-ayata fi buyutikum. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan keyakinan dan keimanan yang ada dalam diri kita senantiasa meningkat kepada nilai takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian ada dalam Islam. Mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita jadi power dan kekuatan, mudah dan dimudahkannya kita beramal saleh. Kalau ditakdirkan Israel sebagai malaikatul maut datang kepada kita pada saat ini, datang kepada kita pada hari ini, mudah-mudahan datangnya Israel kepada kita, kita sedang takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang beribadah kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang layak masuk kategori radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wa aidat rahimakumullah. Tidak terasa 30 hari telah kita lalui syahrul Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui dan juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan daripada saum yang kita laksanakan selama 30 hari kemarin itu hanya semata-mata ingin menjadikan diri kita orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada seorang pun yang berkumpul di tempat ini yang tujuan saumnya ingin langsing. Ayah bu, ayah, ibu saum yang pegang, atau ingin irit pengeluaran. Yang terasa Ramadan itu bukan irit tapi lebih banyak. Tapi Allah menjelaskan la'allakum tattaqun itu sebagai goyah,
tujuan daripada saum yang kita laksanakan. Sehingga nilai-nilai takwa yang ada dalam diri kita, yang senantiasa dituntut harus senantiasa meningkat nilai takwa itu, kita usahakan hanya meningkatnya bukan hanya sebatas 1 bulan kemarin. Yuk kita buktikan, yuk kita realisasikan dalam 11 bulan di luar Ramadan. Kalau kemarin kita mafhum dan kita mengetahui, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatu as-sayatin, serta diikatnya, dirantainya setan laknatullah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuka pintu surga? Siapa yang menutup pintu neraka? Siapa yang mengikat setan laknatullah? Apakah Allah? Kalau Allah tugasnya mengikat setan, apakah Allah itu Satpol PP? Apakah Allah itu hansip? Yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka, yang mengunci daripada setan bukan Allah, tapi nilai iman kita, semangat ibadah kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah, sehingga tidak ada kesempatan berbuat maksiat. Ketika kita maksimal berbuat ibadah, berbuat amal soleh, seolah-olah pintu surga terbuka bagi kita. Tidak ada kesempatan kita berbuat maksiat, tidak ada kesempatan kita berbuat salah, seolah-olah neraka tertutup bagi kita. Dan seolah-olah setan laknatullah gak bisa menggoda kita, gak bisa mengganggu kita. Dia terrantai dengan keyakinan kita ingin senantiasa taqarrub kepada Allah. Yuk kita buktikan di 11 bulan di luar Ramadan. Itu PR-nya. Dan kita juga meyakini bukan hanya pada bulan Ramadan, kullu amali bani adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Masya Allah. Setiap pekerjaan, setiap amal daripada manusia, itu kebaikannya, pahalanya, ganjarannya akan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ketika ibu memasukkan kepada kenceleng yang lewat warna pink, warna abu, bu, warna pink, warna abu, yakin warna pink. Ketika memasukkan warna pink 1 lembar, kebaikannya bisa dibalas oleh Allah dengan 700.000 kali lipat. Lebih daripada itu, Allah itu maha kaya. Allah itu berkuasa. Ditakdirkan dibalas dengan 1 juta lipat, 1 miliar lipat. Allah maha kaya, wewenang bagi Allah. Sebab hitungan 700.000 itu bukan harga mati. Dalam bahasa kita saja, ada hewan yang merayap, yang kakinya sangat banyak, disebut oleh kita kaki 1000. Sejak kapan bapak dan ibu tahu kakinya jumlahnya 1000? Pernah menghitungnya? Siapa yang pernah menghitungnya? Besi kurang hiji kumaha? Salapan. Bisi fitnah. Kenapa binatang itu disebut kaki 1000? Bukan harga mati jumlahnya 1000, tapi saking banyaknya. Saking banyaknya kaki, kita kenal dengan istilah kaki 1000.
Iwata Imam rahimahullah, kalau dalam 1 tahun bulan mulut berapa kali? 1 kali. Iya. Dalam 1 tahun bulan mulut pasti 1 kali. Istilah di orang Sunda ada istilah aki-aki 7 mulut. Kalau 1 mulut itu 1 kali, lamun aki-aki 7 mulut umurna ada kakek-kakek 7 tahun. Ya, 7 mulut bukan harga mati, tapi itu kiasan, bahasa pinjaman. Aki-aki terus lain kopi. Usia kakek tapi kelakuan seperti anak-anak kecil. Aki-aki 7 mulut bukan artinya kakek-kakek umur 7 ayam 70 tahun. Kemudian ada juga dalam hadis, apabila seseorang yang sudah meninggal dunia dimakamkan, dimasukkan kepada liang lahat, maka 7 langkah orang yang mengantar dia kembali, almarhum itu langsung akan ditanya oleh malaikat, disuruh oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, 7 langkah orang yang kembali yang mana? Yang awal, yang tengah-tengah, atau yang terakhir? Yang terakhir kenapa cek salah? Nabi nggak menjelaskan. Kalau kita sepakati 7 langkah orang yang pulang terakhir, kalau bapak mati, ibu mati, merasa banyak maksiat, udah aja wasiat kepada anak kita. Teteh, kelamun bapak maut tong baliknya. Cicing di kuburan naon ame bapak tadi takonan. 7 langkah di sana bukan harga mati, bukan hitungan pasti, tapi saking cepatnya, saking kilatnya, beres dikuremkan, beres dimakamkan, langsung ditanya oleh Allah melalui malaikatnya, berapa jedanya? Selama 7 langkah orang yang mengantar kembali. Berapa lama 7 langkah? 7 jam, 7 menit, 7 detik. Yuk kita buktikan nanti di rumah berapa langkah menit itu. Nah, secepat itu akan langsung ditanya oleh Allah. Nah, dari 10 sampai 700 sampai 7.000 sampai 1.000.000 Allah berkuasa. Makanya semangat kita beramal saleh, semangat kita takarub kepada Allah bukan hanya pada bulan Ramadan. Yuk kita buktikan pada bulan-bulan yang lainnya, karena kita tidak tahu kapan kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya kalau segala amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan, kehinaan, kealpaan, kejelekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban kufirallahu ma taqaddama min dambi. Saum kita bisa menjadi media penghapus dosa. Cuma dosa-dosa yang mana? Dosa kepada Allah. Kalau dosa kita kepada manusia, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga dan yang lainnya, mohon maaf, tidak bisa diampuni oleh saum. Nggak bisa. Makanya apa? Kalau di rumah kita ada linggis, ada pacul, ada bedong yang milik tetangga, selama ada di kita tetangga nggak ridho, cepat-cepat kembalikan. Kenapa? Karena nggak bisa dihapus oleh saum. Bu, kalau di dapur ibu ada panci, coet, langseng, piring, mangkok milik tetangga, selama ada di rumah kita dia nggak ridho, nggak suka, jadi dosa. Mohon maaf, itu nggak bisa diampuni oleh saum. Kenapa?
karena itu hakul adami, dosa kepada manusia harus langsung minta maaf kepada orang itu, baru kepada Allah. Nah, pada hari ini rasa ego kita hilang, rasa malu kita hilang. Pada saat ini hampir semua orang akan saling meminta maaf. Cuma minta maaf bukan hanya di lisan, tapi ikuti dengan hati, sehingga kedepannya kita tidak bisa dan tidak akan mengulang lagi kesalahan itu. Sekarang aja ikhwati iman, setiap rumah di antara kita diperbagus, ada yang dicat lagi, ada yang dielap-elap, ada yang dibersih-bersih. Motor kita, mobil kita dicuci, malah badan kita juga dengan baju-baju yang baru, pakaian-pakaian yang baru. Kenapa? Ingin tampil lebih bagus, ingin mengistimewakan tamu. Ketemu saja rumah kita diperbagus, ingin dilihat orang saja badan kita diperbagus, apalagi kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak malu kalau kita datang kepada Allah dengan membawa kehinaan, nista, dan kesalahan? Apakah kita sudah siap? Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedangkan kitanya mendustakan, sedangkan kitanya terlena kemaksiatan. Siapkah kita datang kepada Allah kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan nanti ibadah iman rahimullah, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika nanti kita akan masuk surga, wasiqal ladzi taqaw rabbahum ilal jannati zumara, kita akan berkumpul, kita akan berkelompok di pintu-pintu surga. Bayangkan iwata iman, kalau bapak ibu mau mudik, punya anak 10, bapak ibu di 12 orang. Ketika akan naik kereta, pasti bapak ibu akan tengok kiri, tengok kanan mencari anak kita. Takut anak kita ketinggalan. Kita sudah masuk kereta, anak kita nggak masuk kereta, kita akan kasihan. Di dunia saja kita kasihan. Bayangkan kalau nanti kita akan masuk surga, kita berkumpul dekat surga, kita nggak melihat anak kita. Anak-anak kita tidak bersama kita menuju pintu surga. Bagaimana perasaan kita ikhwata iman rahmatullah? Nengok ke kanan gak ada anak kita, nengok ke kiri gak ada anak kita. Kemana anak kita? Setingkat Nabi Nuh alaihissalam saja, ketika diuji dengan azab banjir yang sangat besar, apa yang dia teriakan kepada anaknya? Ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, cepat naiklah engkau ke perahu ini, janganlah engkau beserta orang-orang yang kafir. Setingkat Nabi Nuh saja, jangankan di akhirat, di dunia saja merasa sedih ketika melihat anaknya tidak bersamanya, apalagi ikhwata iman. Ketika kita akan masuk surga, kita akan melihat anak-anak kita. Yuk kita samakan momentum ini sebagai media. Bukan hanya diri kita saja, kita masukkan anak-anak kita juga, cucu-cucu kita dalam bingkai sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan kita sebagai anak-anak daripada orang-orang tua kita, tidak ada pemberian yang lebih baik, tidak ada pemberian yang lebih utama kecuali pemberian yang kebaikannya akan abadi, terus-terusan kebaikan kepada orang tua. Siapa? Kebaikan ketika kita mengikuti perintah orang tua untuk beribadah kepada Allah. Ketika ada orang tua kita dicaci, dimaki, dimarahi, kita siap melawannya.
Kita siap membelanya di alam dunia. Tapi apakah kita sudah siap menyelamatkan mereka untuk di akhirat nanti? Ketika orang tua kita menyuruh kita sholat, kita sholat. Orang tua kita menyuruh kita untuk ke masjid, kita ke masjid. Orang tua menyuruh kita untuk soleh, kita soleh. Yakin kebaikan yang kita kerjakan, selama kita mengerjakan, itu kebaikannya akan terus mengucur kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Itulah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita solehnya, kita pergi ke masjidnya, kita saumnya, kita sedekahnya, itu binaan, didikan orang tua kita. Itu kebaikan yang lebih utama. Makanya bagi kita, wahai anak-anak, yuk kita buang rasa egois kita, rasa kesombongan kita. Kita lembutkan hati kita untuk mengikuti harapan-harapan keinginan orang tua kita. Kenapa? Sekuat apapun orang tua kita mendidik, sekuat apapun orang tua kita membina, kalau hati kita masih sombong, hati kita masih keras, yakin hidayah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Maka alangkah indahnya kalau nanti kita masuk ke surga bersama dengan orang tua kita, bersama nenek moyang kita, bersama anak-anak dan cucu kita, kita beruni di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ikhwata iman rahimahullah, Rasul menegaskan, urida alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ada seorang nabi hanya dibarengi oleh 1-2 orang yang sami'na wa atona. Dia bertahun-tahun berdakwah, dia bertahun-tahun berjihad, hanya 1 orang yang taat kepada nabi itu. Bayangkan bagaimana gendokalnya kepala kubro. Malah ada seorang nabi yang terus berdakwah, tidak seorang pun yang mengikutinya. Kebayang kalau seorang sekarang Ustaz Denia, Ustaz Eka bergerobokan di masjid, adan, terus orang-orang acan datang, dah genok ya. Ini bertahun-tahun dakwah, nggak ada seorang pun umatnya yang samina wa atona, nggak ada. Tapi Nabi melihat ada seorang nabi yang sedang dikelilingi oleh umat yang sangat banyak, sawadul adil. Nabi Muhammad kepedean, oh ini mungkin aku, dia bahagia. Apa kata Allah? Ya Muhammad, itu bukan engkau, tapi itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi kecewa, Nabi bersedih. Tapi kata Allah, ya Muhammad, undur ilal ufuq, sawadun adim, ulaika ummatuka ya Muhammad. Wahai Muhammad, lihat ke sebelah sana, sekelompok orang yang sangat banyak. Siapa mereka? Itu umatmu. Wa undur ilal ufuqil akhar, sawadun adim, hadihi ummatuka ya Muhammad. Dan lihat ke sana wahai Muhammad, sekelompok orang yang sangat banyak. Siapa mereka? Itu juga umatmu ya Muhammad. Sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Dari umat Nabi Muhammad yang sangat-sangat banyak, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang, langsung ke surga seperti para nabi. Hanya 70.000 orang. Banyak sedikit? Ya banyak, cek asalam. Ya masa alam dunia, dari awal sampai akhir sedikit. Fastajabtu Rabbi, maka Nabi meminta lagi kepada Allah, ya Allah, jangan 70.000, tambah lagi ya Allah. Fazadani Allah, maka Allah menambahkan kepadaku setiap 1.000
dikali 70.000 lagi. Artinya 70.000 dikali 70.000 kurang lebih 4 miliar sekian umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk opik sendiri dari keluarga kita termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab karena kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang senantiasa menghias dengan amal soleh, dan kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.